Perang kata-kata antara Amerika Serikat dan Venezuela kini memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Secara resmi, Amerika telah melancarkan serangan militer terhadap sebuah kapal cepat Venezuela di perairan Karibia, sebuah langkah yang disebut Presiden Amerika Donald Trump sebagai tindakan tegas untuk menekan peredaran narkoba. Namun, di balik narasi perang melawan narkoba, insiden ini semakin memperuncing ketegangan di antara kedua negara. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, bereaksi keras dan menuding Amerika berusaha mencampuri urusan dalam negeri dan menjarah kekayaan alam negaranya. Ini memunculkan sebuah pertanyaan krusial. Jika ketegangan militer ini benar-benar meningkat, seberapa kuat Venezuela dalam menghadapi raksasa militer dunia, Amerika Serikat? Ini adalah pertarungan yang sering digambarkan sebagai gajah melawan semut. Pada Selasa, 2 September 2025, militer Amerika melancarkan serangan terhadap sebuah kapal yang membawa narkoba. Kapal tersebut dioperasikan oleh geng kriminal Tren de Aragua, yang telah menjadi simbol kekacauan di Venezuela. Serangan ini menewaskan 11 orang, dan Presiden Trump menyebutnya sebagai langkah tegas untuk menghentikan arus narkoba dari Amerika Selatan ke perbatasan Amerika. Namun, Presiden Maduro melihatnya dari sudut pandang yang sangat berbeda. Ia menuduh Amerika memiliki agenda tersembunyi, yaitu menjarah kekayaan alam Venezuela, termasuk cadangan minyak dan gasnya yang melimpah. Maduro menegaskan, rakyat Venezuela akan mempertahankan kedaulatan mereka sampai titik darah penghabisan. Insiden ini telah mengubah ketegangan politik menjadi sebuah eskalasi militer, dan membuat perbandingan kekuatan militer kedua negara menjadi sangat relevan. Untuk memahami jurang kekuatan militer antara kedua negara, kita akan merujuk pada laporan Global Firepower, GFP, 2025. Ranking global. Dari 145 negara yang dinilai, Amerika menempati peringkat pertama dengan Power Index 0,0744. Sementara Venezuela berada di urutan ke-50, dengan Power Index 0,8882. Semakin kecil angkanya, semakin kuat militernya. Perbedaan ini sudah sangat mencolok. Anggaran pertahanan, ini adalah perbedaan yang paling mencengangkan. Amerika mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 895 miliar AS dolar, sementara Venezuela hanya 4,09 miliar AS dolar. Anggaran Venezuela bahkan tidak sampai 1% dari anggaran pertahanan Amerika. Personel, dari segi jumlah prajurit, Amerika memiliki sekitar 1,32 juta tentara aktif, jauh di atas Venezuela yang hanya memiliki 109.000. Kekuatan udara, di udara, Amerika mengoperasikan 1.790 pesawat tempur dan lebih dari 1.000 helikopter serang. Bandingkan dengan Venezuela yang hanya memiliki 30 pesawat tempur dan 10 helikopter serang. Kekuatan darat, di darat, perbedaannya tak kalah ekstrim. Amerika memiliki 4.640 tank dan hampir 392.000 kendaraan lapis baja. Sementara Venezuela hanya memiliki 172 tank dan 9 kendaraan lapis baja. Kekuatan laut, superioritas Amerika semakin nyata di laut. Dengan total 440 armada laut, termasuk 11 kapal induk, 70 kapal selam, dan 81 kapal perusak, Amerika memiliki kemampuan proyeksi kekuatan global yang tak tertandingi. Sebaliknya, Venezuela hanya memiliki 34 kapal perang, dengan hanya 1 kapal selam dan tidak memiliki kapal induk maupun kapal perusak. Armada lautnya sebagian besar terdiri dari 25 kapal patroli militer. Melihat data di atas, rasanya mustahil bagi Venezuela untuk menghadapi Amerika. Namun, laporan GFP mencatat 2 indikator di mana Venezuela unggul, sumber daya alam dan geografi. Venezuela memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar, sebuah faktor yang sering disebut Maduro sebagai alasan mengapa Amerika tertarik pada negaranya. Selain itu, kondisi geografisnya, termasuk hutan-hutan lebat dan pegunungan, bisa menjadi keunggulan dalam perang asimetris. Namun, apakah dua keunggulan ini cukup untuk menandingi kekuatan militer super? Perbandingan kekuatan militer antara Amerika dan Venezuela adalah seperti pertarungan gajah melawan semut. Jurang teknologi, personel, dan anggaran sangatlah lebar. Meskipun Presiden Maduro bersumpah untuk mempertahankan kedaulatannya, data menunjukkan bahwa kemampuan militernya terbatas. Serangan militer terbaru ini adalah sebuah pengingat bahwa ketegangan antara kedua negara bisa kapan saja berubah dari perang kata-kata menjadi tindakan nyata.